Ya, salam. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, kita akan percaya semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Dan satu jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati akan kasih Tuhan melalui perenungan harian melalui perenungan kita yang kita lakukan setiap hari. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama boleh datang memuji, memuliakan Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan di saat tadi pagi Anda saat teduh, sehingga ini boleh menguatkan di antara kita, biar iman percaya kepada Tuhan makin hari makin luar biasa. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita minta biar Tuhan sendiri bekerja melalui kehidupan kita, dan biar acara ini boleh berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami semua bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian Tuhan. Walaupun kami saling berjauhan, tetapi kami satu Tuhan, disatukan melalui daring ini Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami ingin memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami juga ingin mendengarkan akan firman-Mu, dan kami akan menyaringkan Tuhan apa yang kami peroleh saat kami bersaat teduh dari pagi Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, selama acara ini Tuhan, mari Kau berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, dan kami juga rindu Tuhan, kami juga menangkap sesuatu yang baru dari Engkau, dan kami juga boleh bagikan kehidupan kami, apa yang kita dapatkan, berjalan bersama Engkau Tuhan, untuk boleh berbagi satu dengan lainnya Tuhan. Dan kami serahkan juga saat ini setiap peralatan kami pakai, baik handphone, laptop, sinyal, listrik, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Dan semua boleh berjalan dengan baik. Terutama juga pagi hari ini juga buat hamba-Mu, Pak Eko Eliarso Tuhan, yang akan menyaringkan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, melalui sharingnya Tuhan, sungguh-sungguh kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, kami serahkan juga rekan-rekan kami dimanapun berada Tuhan, dari pelosok dunia ini Tuhan, boleh pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kami untuk menikmati akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami ingin memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, yang syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari pagi ini kita bersama-sama ingin datang kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari pagi hari ini kita mencari wajah Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Sebab hari ini hari yang indah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, diam di hadirat-Mu, sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah Tuhan, yang Tuhan izinkan kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Mari kita naikkan pujian ini, diam di hadirat-Mu. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Kita rindu akan kediaman Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
kudusanmu, bahwa ku dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia selalu menyertai kita. Siapa situasi apapun, persoalan hidup, tantangan demi tantangan kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari pagi hari ini kita minta Tuhan penuhi hati Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Saya butuh kasih-Mu di depan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus melindungi hidup kami. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan berjumpa Engkau dengan keputusan Tuhan, merasakan hadirat dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama dengan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, itu yang kurindukan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita diam di hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan audio dari Renungan Hera pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Renungan hari ini berjudul Menolak mengakui masalah. Dengan penuh sukacita, Tuhan menyambut para pendosa dan makan bersama mereka. Kaum Farisi mengecam hal itu, tetapi Tuhan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Apakah Tuhan hendak mengatakan bahwa para pendosa yang makan bersamanya itulah orang sakit yang butuh diselamatkan, dan kaum Farisi adalah orang-orang sehat yang tidak memerlukannya? Jelas bukan itu. Tuhan tahu semua orang, termasuk kaum Farisi, adalah pendosa yang butuh diselamatkan. Jadi apa sebenarnya maksud Tuhan? Dengan sabda itu, Tuhan mengkritik kaum Farisi yang penuh dosa, namun menolak mengakui dosa mereka, dan mereka merasa tak butuh juru selamat. Pula dengan sabda itu, Tuhan sekaligus juga mengkritik semua orang yang memiliki masalah, namun menolak mengakui masalahnya dan menolak upaya penyelesaian masalah. Siapa sajakah mereka? Orang yang bersalah tetapi merasa benar, enggan mengakui kesalahannya, dan tak merasa perlu bertobat. Orang sakit yang menolak mengakui sakitnya, mengeklaim diri baik-baik saja, dan merasa tak perlu berobat. Orang yang menolak mengakui bahwa COVID-19 amat berbahaya, menolak vaksinasi, dan menolak menjalani protokol kesehatan. Orang yang sikap kelirunya merusak kebersamaan tetapi merasa benar, menolak mengakui kekeliruannya, apalagi memperbaiki diri hingga tidak damai dalam kebersamaan, dan banyak lagi. Memang demikianlah ihwalnya. Jujur mengakui masalah yang ada adalah langkah awal yang harus diambil demi langkah lebih lanjut menuju keadaan yang lebih baik. Tanpa kejujuran untuk mengakui yang harus diakui, tak ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ya, pagi ini kita telah bersama-sama mendengarkan audio renungan harian yang menarik sekali, yaitu menolak mengakui masalah. Dan ini sangat menarik sekali pagi hari ini. Bisa tadi Bapak Ibu merenungkan saat teduh Anda, pasti Anda bertanya-tanya ya dalam kehidupan kita. Apa sih maksud dari pagi hari ini? Ingin Tuhan berbicara apa dalam kehidupan kita? Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita, ingin bersama-sama mendengarkan secara langsung dari penulis, yaitu Bapak Eko Eliarso. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Sony. Apa kabar Pak?
baik, agak serak Iya. sedikit. Puji Tuhan. Tetap sukacita Pak ya, semangat. Walaupun Jogja sekarang lagi hujan, tapi Ya, hati kita tetap saya lihat di sukacita dalam luar Tuhan. hujan. Iya. Ya, sangat menarik sekali pagi ini Pak Eko dengan apa yang Bapak tulis menolak mengakui masalah. Ya, kadang-kala kalau orang sudah punya masalah itu malas mengakuinya Pak ya. Justru kok bisa ditutupi bahkan Ya. dihilangkan Pak ya. Ya, Tapi pagi ini sungguh-sungguh ini membuat kami, terutama kami yang ada saat ini, ingin mendengarkan langsung latar belakang dari apa Anda tuliskan pagi ini Pak Eko. Dan biar kita boleh bersama-sama mengerti dan kita bisa menyaringkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga yang kita alami. Oleh sebab itu Pak, mari kami persilakan untuk Bapak boleh menyaringkan dari latar belakang dari tulisan Bapak pagi hari ini. Kami silakan Pak Eko. terima kasih Pak Sony. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, dimanapun Ibu dan Bapak berada. Saya sebetulnya sangat merasa diistimewakan pagi ini, bukan karena saya dijadwalkan untuk hadir di sini, tetapi karena ketika saya mengalami kesulitan dengan koneksi internet di tempat tinggal saya, justru datang pertolongan dari Gloria untuk memberi kepada saya kemungkinan sehingga saya bisa berbagi pemahaman dengan Ibu dan Bapak semuanya. Sebelum semuanya kita lakukan, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dimanapun firman Engkau berikan dan menyentuh hati orang, di sana kehidupan yang baru Kau ciptakan. Kami mohon Engkau menanamkan sabda Tuhan dalam hati kami. Membuat kami menjadikan firman-Mu itu pedoman hidup kami. Supaya kami dihidupkan olehnya dan kami berjalan di jalan Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Kristus, Sang Sabda yang sejati kami mohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Matius yang tadi sudah dibacakan untuk kita semua, dituliskan perintah Tuhan Yesus atau tepatnya respons Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tadi kita membaca tentang Matius, si pemungut cukai. Kita semua tahu pada masa itu seorang pemungut cukai sebetulnya orang yang mendapat stigma yang sangat buruk. Mereka dicap sebagai orang yang punya dosa kuadrat, paling tidak kuadrat. Yang pertama karena mereka itu adalah orang Israel yang menyediakan diri untuk menjadi perangkat dari pemerintah bangsa Roma yang menjajah Israel untuk memungut pajak dari bangsa Israel. Jadi pemungut cukai ini sebenarnya kaki tangan penjajah, kolaborator penjajah. Itu dosa pertama mereka. Tapi dosa mereka yang kedua di mata masyarakat Yahudi kala itu adalah bahwa bukan hanya memungut pajak atas nama pemerintah Roma kepada orang Yahudi, tetapi para pemungut cukai ini memungut pajak melampaui yang seharusnya. Mereka memungut lebih besar daripada yang semestinya, sehingga mereka sebetulnya bukan hanya memungut pajak, tetapi mereka juga memeras saudara-saudara sebangsanya. Mereka ini lintah darat yang menghisap darah saudara mereka sendiri. Dosa kuadrat. Dan itu membuat mereka sangat dibenci, mereka itu ditakuti, karena di belakang mereka ada penguasa Roma, tetapi mereka sebenarnya direndahkan, ditolak di mana-mana, dikucilkan, diperlakukan sebagai sampah masyarakat. Dihormati, tetapi diperlakukan sebagai sampah masyarakat. Tidak mengherankan bahwa orang yang dikucilkan ini kemudian seolah-olah membentuk kelompok mereka sendiri. Kelompok orang-orang yang terkucilkan. Kelompok orang-orang yang terhinakan di tengah masyarakat. Karena itu kita tadi membaca Matius sedang ada di tempat cukai, di rumah cukai. Mungkin memang Matius sedang bekerja di situ.
mungkin membuat catatan-catatan, membuat laporan-laporan, dan seterusnya. Tetapi bukan tidak mungkin, Matius sebetulnya sedang cuti, tidak sedang mengerjakan tugas, tapi dia ada di rumah cukai. Untuk apa? Karena dia tidak menemukan tempat lain yang bisa menerima dia, kecuali sesama orang yang terkucil. Orang yang terkucil mencari teman-teman sesama yang terkucil. Karena hanya mereka yang bisa menerima. Dan di sana Matius ada. Kelihatannya Matius ini orang yang sangat gelisah. Dia gelisah dengan dosa yang dia rasakan, yang dia sadari. Dan dia gelisah karena bertanya-tanya apakah ada pengampunan untuk dia yang berdosa seperti itu. Dan dia mengharapkan terang, tetapi dia juga gelisah apakah terang itu mau datang kepadanya. Tetapi saudara-saudara, tepat ketika Matius merasa seperti itu, tepat ketika Matius gelisah dengan pikiran yang seperti itu, Tuhan yang melihat Matius justru mampir ke rumah cukai, bukan sekedar mampir dan melihat, apalagi sampai memarahi, tapi Tuhan mampir lalu menyatakan kepada Matius, ikutlah aku. Matius yang gelisah sudah lama ini tidak pakai pikir panjang. Ini adalah hal yang sudah lama dia harapkan. Jadi begitu Tuhan mengatakan ikutlah aku, dia langsung berdiri dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Dan ternyata kita tahu dari bacaan kita, Tuhan tidak hanya mengajak Matius pergi, tetapi Tuhan bersedia singgah di rumah Matius dan makan di sana. Agak menarik sebenarnya bahwa ketika Tuhan sedang makan di rumah Matius, datang juga orang-orang lain yang juga merasa diri seperti Matius. Bukan tidak mungkin orang-orang yang tadi di tempat cukai itu lalu berbondong-bondong ke rumah Matius, mengikuti dari jauh, tapi akhirnya mampir, dan bahkan orang-orang lain yang dicap sebagai masyarakat ikut di dalam pesta makan di rumah Matius bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka merasakan betul sesuatu yang sangat luar biasa karena Tuhan itu tidak seperti orang lain. Orang lain menganggap mereka hina, mereka sampah masyarakat, dihindari, tetapi Tuhan justru dengan riang gembira, dengan penuh sukacita, makan di tengah-tengah mereka, bersama dengan mereka. Orang-orang ini merasa sangat bersyukur karena Tuhan, Rabi yang luar biasa itu, justru berkenan menerima mereka. Tetapi itu perasaan mereka. Dan sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh kaum Farisi. Rabi dari Nazaret ini kelihatannya mulai naik daun, popularitasnya makin tinggi, dan popularitas Tuhan Yesus yang makin tinggi ini tentu akan mengganggu dominasi orang Farisi terhadap masyarakat Yahudi. Dan gangguan dominasi itu bisa kita mengerti. Orang Farisi yang sangat ketat menerapkan hukum Tuhan secara formalistik, jangan bekerja pada hari Sabat, kalaupun mengikat keledai itu harus dengan ikatan khusus hari Sabat, dan segala macam aturan yang berat lainnya. Tetapi Tuhan mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ini sesuatu yang baru. Dan orang Farisi merasa terancam karena itu orang-orang Farisi ini merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah persona non grata. Orang yang tidak disukai, ini ancaman yang sangat serius. Sehingga mereka berusaha untuk mencari celah dan memanfaatkan apapun yang ada untuk mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan kali ini mereka melihat Tuhan makan bersama dengan para pendosa. Lalu mereka datang mendekati murid-murid Tuhan dan berkata, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, itu bukan pertanyaan informatoris. Itu bukan pertanyaan yang akan terpuaskan kalau mendapatkan jawaban yang menjelaskan alasannya mengapa begitu. Bukan. Tetapi itu sebetulnya sebuah tuduhan.
Orang Farisi ingin mencapkan stigma tertentu kepada Tuhan Yesus dan mereka ingin tahu supaya para murid tahu itu dan juga orang lain tahu itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pepatah Belanda, saya juga mendengar dari orang lain. Ada pepatah Belanda yang kalau di bahasa Indonesia kan itu bunyinya burung-burung dengan bulu yang sama terbang bersama-sama. Burung gelatik terbang dengan gelatik, burung kutilang terbang dengan kutilang, burung camar terbang dengan camar. Dan pepatah itu ditujukan kepada orang-orang yang berperilaku tidak baik justru. Jadi kalau orang Belanda bilang burung-burung dengan bulu yang sama terbang bersama-sama, mereka mau mengatakan, lihat itu. Orang-orang yang jahat pasti kelompoknya itu jahat. Orang yang perilakunya itu tidak baik akan mencari teman-teman di antara orang-orang yang berperilaku tidak baik. Dan itu rupanya yang mereka pikirkan tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka bertanya kepada para murid, mengapa guru itu makan dengan orang-orang berdosa? Sebetulnya orang Farisi itu mau mengatakan kepada para murid, oh coba lihat, gurumu itu tidak lebih dari burung-burung yang terbang dengan burung-burung lain yang bulunya serupa. Karena dia berkumpul dengan para pendosa, kesimpulannya apa? Ya gurumu itu sebetulnya tidak beda-beda jauh, itu 11-12 saja dengan para pendosa itu. Tapi ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan orang Farisi itu, Tuhan Yesus dengan tenang mengatakan, oh, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Saudara, kalau kita menangkap itu sepintas, seolah-olah Tuhan mau bilang, ya tolong dimaklumilah. Para pendosa itu, para pemungut cukai dan sebagainya itu adalah orang-orang sakit, karena itu mereka memerlukan tabib. Kalau kalian ini kan orang sehat, yang hidup teratur, yang beribadah dengan ketat, sehingga kalian tidak perlu tabib. Seakan-akan begitu. Tapi kita tahu bahwa bukan itu maksud Tuhan. Karena Tuhan tahu benar bahwa bukan hanya para pendosa itulah, bukan hanya pemungut cukai itulah yang memerlukan tabib, tapi juga orang Farisi. Karena apa? Karena orang Farisi pun yang merasa diri sehat itu sebenarnya juga pendosa, dan Tuhan tahu benar. Jadi sebenarnya apa maksud Tuhan? Tuhan sebetulnya mau menyampaikan secara halus tapi terasa sebuah kritik yang sangat tajam. Tuhan mau mengatakan bahwa kaum Farisi itu sebenarnya pendosa. Tapi mengapa mereka menolak untuk mengakui dosa mereka? Tuhan mengkritik ketidaksediaan orang Farisi untuk mengakui dosanya. Kalau dia mengatakan hanya orang sakit yang butuh tabib, sebetulnya Tuhan mau bilang, kamu sebetulnya juga butuh tabib, tapi kamu saja yang nggak mau ngaku. Tapi ada lain yang lebih luas, yang lebih dalam, yang lebih serius, yang lebih mengena pada semua orang, yaitu bahwa yang Tuhan kritik bukan hanya orang Farisi, tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa semua orang itu mempunyai masalah, dan orang itu dikritik oleh Tuhan kalau mereka menolak untuk mengakui masalahnya, karena orang yang seperti itu banyak. Tuhan mengkritik semua orang yang mempunyai masalah, tetapi menolak mengakui masalahnya, dan lalu menolak untuk penyelesaian atas masalah itu. Apakah ada orang yang punya masalah tapi menolak mengakui masalah? Apakah ada orang seperti itu? Oh, saudara-saudara, kita tahu itu sangat banyak. Orang yang bersalah tetapi merasa benar, tidak mau mengakui kesalahannya. Coba lihat kalau kita mendengarkan atau mengikuti pengadilan untuk para koruptor. Kita belum pernah dengar koruptor yang diadili langsung mengakui, ya saya salah, saya melakukan semuanya, jadi hukumlah saya karena memang semua salah saya. Belum pernah dengar kan yang seperti itu?
Yang ada itu harus ada pembuktian yang sangat ketat dengan segala macam hal. Dan itu pun tidak segera selesai. Karena orang yang salah tidak mau mengakui salahnya. Kalau bisa kesalahan ditutupi. Kalau bisa diselimuti dengan argumen, dengan alibi, ditutupi dengan kamuflase, bahkan bukan tidak mungkin orang yang bersalah itu mengancam saksi-saksi yang mengetahui kesalahannya sehingga saksi-saksi itu tidak berani bersaksi. Dulu saya pernah menonton film judulnya Silence the Witness, membungkam saksi-saksi. Itu orang yang bersalah yang tidak mau mengakui kesalahan. Dan mereka lalu tidak mau bertobat, tapi memilih mengeraskan hati. Tapi ada juga orang yang punya masalah, yang tidak mau mengakui masalahnya, dan itu terjadi pada orang yang sakit. Ada orang-orang tertentu yang sakit, tetapi tidak mau mengakui sakitnya. Barangkali di sekitar Bapak Ibu ada orang yang seperti itu. Orang yang sakit, tapi merasa diri baik-baik saja, mengatakan kepada sesama, saya nggak sakit. Dokter itu ngawur, nyatanya saya baik-baik saja. Jadi dia lalu mengabaikan semua nasihat, dia mengabaikan petunjuk dokter untuk menjalani terapi tertentu, untuk diet tertentu. Mereka nggak mau ikuti. Mereka tetap hidup seperti yang mereka suka. Karena saya nggak sakit kok. Orang yang sakit tetapi tidak mau mengakui sakit. Tadi dalam naskah yang sudah dibacakan, kita menyinggung tentang apa yang belakangan ini mengungkung negeri kita, COVID-19. Ada banyak orang yang menganggap COVID itu sebetulnya nggak ada. Pernah dengar nggak, Pak? Saya sering mendengar orang bilang COVID itu sebenarnya nggak ada. COVID itu sebenarnya cuma hoax, itu isu yang ditiupkan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk membuat supaya masyarakat itu membeli dan memanfaatkan produk-produk mereka. COVID itu nggak ada. Karena itu banyak orang yang menolak vaksinasi, menolak menjalani protokol kesehatan, naik kendaraan umum tidak pakai masker, dan seterusnya. Dan kalau ditanya, lah itu kan di rumah sakit sudah ada orang-orang yang meninggal karena COVID. Mereka bilang, oh enggak, itu bukan karena COVID, itu mereka di-COVID-kan. Coba. Orang-orang itu di-COVID-kan supaya kelihatannya COVID, lalu rumah sakit bisa mendapatkan uang dari pemerintah untuk masalah COVID ini. Sampai begitu rupa pikiran orang. Orang yang menolak mengakui bahwa COVID adalah masalah serius. Ada banyak sekali contoh yang bisa disebutkan dan kita bisa mencari sebanyak yang kita suka. Tetapi Tuhan mengatakan hanya yang sakit yang memerlukan kami. Kita belajar dari para pendosa yang berkumpul di rumah Matius. Jelas sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang mengakui kedosaan mereka. Orang yang bertanya-tanya bagaimana saya bisa mengatasi itu, bagaimana saya bisa mendapatkan pertolongan, dan ketika mereka melihat Tuhan membuka tangan untuk mereka, mereka datang kepada Tuhan. Mereka mengakui masalah yang membelit mereka, dan mereka datang kepada Sang Sumber pertolongan. Itu yang dilakukan oleh orang banyak, yang dilakukan oleh para pemungut cukai dan orang-orang lain yang berkumpul di rumah Matius. Dan kita melihat alangkah kontrasnya itu dengan sikap orang Farisi. Bukannya mengakui bahwa bukan mereka saja yang berdosa, tetapi aku pun sebenarnya juga berdosa. Bukan itu yang dipikirkan oleh orang Farisi, tapi mereka itu merasa diri tidak berdosa, menolak mengakui masalah mereka, dan menolak penyelesaian untuk masalah. Apa yang kita pelajari dari kontras itu? Apa yang kita pelajari dari sikap orang Farisi? Kita melihat di sini bahwa jujur mengakui masalah yang ada pada diri kita adalah langkah awal yang harus diambil demi langkah lebih lanjut menuju keadaan yang lebih baik. Artinya apa? Penderita sakit, apapun sakitnya,
Kalau dia mau mengakui sakitnya, itu adalah awal sebelum dia akhirnya menjalani hal-hal lain untuk mencapai kesembuhan. Orang yang mempunyai masalah, apapun masalahnya, termasuk dosa-dosa yang membelenggu, jika orang itu mau mengakui masalah atau dosa yang membelenggunya, seketika itu juga, saya ulangi, seketika itu juga, orang yang mau mengakui masalahnya ini, dia ada di titik permulaan dari jalan menuju penyelesaian. Dia ada di titik permulaan pada jalan menuju barat. Tentu mengakui saja tidak cukup. Kalau tidak diikuti dengan langkah lebih lanjut, itu tidak menyelesaikan. Tetapi sabda Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa jujur mengakui masalah yang ada pada diri kita adalah langkah awal yang harus diambil demi langkah-langkah lebih lanjut menuju yang lebih baik. Dan tanpa kejujuran untuk mengakui yang harus diakui, kita tidak punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Saudara sekalian, Bapak, Ibu semua, Tuhan sudah bersabda kepada kita. Sehingga kita tahu kita harus bagaimana. Sekarang kitalah yang harus memutuskan kita harus bagaimana. Tuhan menolong kita. Amin. Saya kembalikan pada Pak Sony. Iya, terima kasih Pak Eko. Ini suatu perenungan yang menarik sekali Bapak Ibu ya. Memang untuk mengakui setiap permasalahan kita tidak gampang atau bicara jujur, tidak mudah. Tapi tadi beliau mengatakan bahwa mengakui menuju titik penyelesaian, itu ya, itu menjadi penyelesaian. Bahkan kejujuran lebih penting ya. Dan itu ya pagi hari ini mungkin di antara kita punya pengalaman. Saat Anda tadi mendengarkan pemaparan juga firman Tuhan yang tadi pagi Anda renungkan, saat pagi Anda saat teduh, mungkin Bapak Ibu banyak bisa berbagi pagi hari ini. Mari saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu boleh berbagi, dan biarlah mulai apa yang Anda bagikan ini saling menguatkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kami beri kesempatan untuk saling berbagi, menyaringkan apa yang dapatkan Anda tadi pagi saat teduh. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin memulai dengan cara raise hand, ya, tekan tombol raise hand, Bapak Ibu. Ya, saya kira percaya pasti begitu banyak Anda ingin ungkapkan pagi hari ini, pengalaman-pengalaman hidup Anda, ya, dan apa yang sudah kita dengar bersama-sama itu bisa nanti menjadi berkat. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau ada mulai. Mungkin Bu Ive mau mulai, Bu. Halo, selamat pagi, Bu Ive. Apa kabar, Bu? Mendengar suara saya, Ibu? Oke, baik, Mas. Ya. Pagi, baik. Pak Sony. Pagi, ya pagi, Bu. Ya, ada yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin perenungan tadi pagi, apa yang kita dengar bersama-sama, yang kita baca melalui renungan harian, dan juga ditulis oleh Pak Eko alias sebagai penulis langsung. Ya, silakan, Bu, yang berbagi. Iya, pagi Pak Sony, Pak Eko, dan Bapak Ibu sekalian. Iya, sorry. Ya, sorry, saya cuma teringat aja memang kadang-kadang orang merasa bahwa dirinya benar, merasa bahwa dia nggak salah, yang salah tuh orang lain. Itu kadang-kadang orang berasa seperti itu pada umumnya ya. Saya cuma ingat aja bahwa memang ada dikatakan juga bahwa masing-masing orang merasa benar. Tapi sebenarnya kita semua sesat, kita semua sebenarnya ngambil jalan sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang kita nggak sadar, kita merasa bahwa kita benar. Itu aja yang saya diingatkan, jangan merasa benar sendiri, bahwa sebenarnya kadang-kala kita pun banyak melakukan kesalahan, cuma kadang-kadang seringkali kita merasa bahwa yang benar kita dan orang lain yang perlu pertobatan, orang lain yang perlu untuk bertobat dan memperbaiki diri, dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita pun sebenarnya tidak sempurna dan kita juga perlu koreksi diri dan memperbaiki diri. Karena kalau firman Tuhan disampaikan aja kadang-kadang kita ada pengalaman, oh ini cocok buat si dia, oh ini cocok buat orang ini, oh ini firman Tuhan buat mereka, kalau itu kadang-kadang buat pasangan saya, buat anak saya, buat mertua saya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu pun seringkali kita perlu untuk mengkoreksi diri dan kita pun tidak sempurna. Kita sama-sama belajar untuk lebih memperbaiki diri lagi, mengakui kalau kita memang salah, kita perlu mengakui bahwa memang kita salah, kita perlu lebih baik lagi.
hidup berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Pak Sony, Pak Eko, dan semua Bapak Ibu. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Bu Iva. Ya, terima kasih buat sharing. Menarik sekali. Sering kali saat firman Tuhan kita dengar, baik mungkin di ibadah di gereja atau mungkin melalui acara-acara seperti ini, ya sering kali mengatakan, oh tuh firman Tuhan itu untuk dia, ya. Ya, mungkin yang nggak enak untuk dia. Sering kali kita menunjuk ke sana, tapi kita lihat lupa 3 jari itu menunjuk diri sendiri, ya. Berarti untuk kita sendiri lebih banyak. Ya, sangat menarik sekali Pak Eko pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Bu Iva. Sering kali kita tanpa sadar kita menganggap diri kita yang terbaik, padahal begitu banyak hal dalam kehidupan kita harus mengoreksi, introspeksi dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang menyaringkan pagi hari ini? Kami persilakan, ada resen, saya juga udah lama tidak mendengar dari Pak Yosafat Agung. Selamat pagi Pak Yosafat, apa kabar Pak? Ya, sudah lama sekali, ya, hampir setahun Pak ya. Ingin berbagi Pak Yosafat? Ya, silakan Pak. Halo? Oh, mungkin koneksinya Pak Yosafat ya lagi. Ya. Ya, di sini ada Pak Julius Manulang. Ingin berbagi Pak Julius Manulang. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Julius. Ya, selamat pagi Pak Julius. Apa mendengar suara saya Pak? Oke, mungkin sedang koneksinya Bapak Ibu. Oh ini Pak Yosafat, Pak kembali. Silakan Pak, apa kabar Pak? Ingin menyaringkan sesuatu Pak? Sudah lama tidak mendengar Ya, suara baik. Pak Yosafat. Silakan Pak. Ya sebenarnya ya dalam artian memang saya juga jadi ingat apa tadi, kalau Pak Eko mungkin pakai patah Belanda, kalau saya ingatnya apa kata-kata bijaknya orang Jawa begitu kan, apa ojo rumongso iso anangeng iso rumongso gitu kan, jangan merasa bisa tapi bisalah merasa begitu kan, baik dalam kaitan dengan kita sebagai orang bermasalah, orang pendosa. Nah, itu memang ya penting juga, dan memang kejujuran perlu, dan cuman kadang-kadang kejujuran kita kan juga bisa jadi basi begitu kan, karena emang ya kita hanya berorientasi pada yang sudah pernah kita sadari di masa lalu gitu kan, tapi apa yang hari ini kita lakukan kadang kita lupa untuk merenungkan begitu. Jadi kalau bagi saya pribadi yang berarti emang ya saya harus kembali lagi mendisiplin diri gitu kan, untuk bagaimana tiap hari ya mengakhiri hari, menutup hari dengan ya saya merenungkan lagi gitu kan, bagaimana apa yang menjadi pergumulan saya, apa yang menjadi dosa kesalahan saya, itu bagaimana diakui, sampai diakui di hadapan Tuhan dengan jujur dari hari ke hari gitu, supaya menjadi tetap aktual, bukan sekedar saya mengakui ya sudah saya kayak gini, tapi memang ya kita akui, dan itu memang dari situ ada sebuah langkah menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Ya itu dari saya Pak Sony. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosafat untuk sharingnya pagi hari ini. Ya, kita juga ingin mendengarkan Bapak Ibu mungkin dari Ibu Yuki Malau. Ya, saya ada nama ini. Ya, silakan. Mungkin Ibu Yuki Malau ingin berbagi Ibu. Ya, selamat pagi. Silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Terkait sama ini, balik saya saya jadi teringat sebuah khotbah pernah di gereja kan Pak. Terkait ketika mengakui kesalahan itu kan ada dua tipe. Satu yang sadar dia salah tapi tidak mau mengakui. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika tidak sadar dia sebenarnya sedang salah kayak gitu. Itu mengingatkan berarti pentingnya di dalam setiap hari mengoreksi apakah saya masih hidup atau ada sesuai dengan yang seharusnya, atau sudah menyimpang, butuh relasi setiap harinya untuk diintrospeksi, butuh komunitas untuk bersama-sama memantau, melihat, sehingga kita bisa melihat nih, oh saya sudah menyimpang, oh saya butuh nih untuk mengakui kalau saya sudah dicatat. Si Bapak Ibu yang jadi tambahan pengingat ketika saya merenungkan ini. Ya, terima kasih buat Ibu Yuki Malau yang sudah menyaringkan. Ya, oleh sebab itu memang Bapak Ibu kita lihat ya, kita rindu saat pagi kita meluangkan waktu untuk bersaat teduh. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan. Saat kita bersaat teduh, kita firman Tuhan berbicara dengan kehidupan kita, entah itu menegur, menguatkan, dan sebagainya. Oleh sebab itu mari memiliki waktu datang kepada Tuhan di saat pagi hari. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya ingin membagikan. Ya, di sini juga ada Ibu Heru ingin berbagi. Ibu Heru, silakan. Selamat pagi Ibu Heru. Iya, selamat pagi Bu Heru. Iya. Ingin berbagi Bu? Ya mungkin suaranya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Sony. Pagi ini enggak aja dulu yang lain, tapi saya tadi mendengar
ada orang yang tidak mengakui ada COVID, itu benar loh. Di salah satu suku bangsa kita itu bilang kalau COVID itu enggak ada, enggak boleh ngomong itu CO itu enggak boleh katanya gitu. Dan ternyata memang kok ya terbukti ya, enggak ada yang kena suku itu. Nah itu yang saya ya heran. Jadi apa yang mereka percayai itu seperti itu, Pak Sony. Ada itu, memang benar ada. Ya, terima kasih Pak, sedikit sharingnya. Ya, terima kasih buat sharingnya Bu Heru yang pagi hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi menyaringkan. Ya, silakan. Ini ada Pak Saya Anton. respons Bu Heru. Oh, silakan Pak Eko. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Oh ya, menarik yang dikatakan Bu Heru bahwa ada suku yang seperti itu. Saya malah baru tahu. Tapi yang saya maksudkan tadi sebetulnya bukan suku tertentu itu. Saya jumpai di mana-mana. Orang yang menganggap COVID itu sebetulnya cuma isu seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya juga sangat prihatin karena dari beberapa yang saya kenal hampir semua itu berpendidikan tinggi, S1 atau paling tidak diploma. Jadi bukan orang-orang yang tidak mengerti, tapi mengherankan sekali mereka menolak untuk mengakui bahwa itu sungguh-sungguh masalah yang sangat serius ya. Bahwa ada begitu banyak orang yang meninggal, dokter-dokter pun ikut jadi korban. Kayaknya buat mereka itu tidak bicara. Entah bagaimana harus merespons yang seperti itu. Tapi saya melihat kok bisa ya orang tidak mengakui masalah sampai seperti itu. Terima kasih. Iya, mungkin saja Pak, kalau sudah mengalami Pak, baru mengakui Pak, oh ya ternyata ada. Apakah sampai sejauh itu gitu kan Pak? Seringkali orang merasa, oh iya aku sudah kena COVID, oh ternyata COVID itu ada. Kalau itu terjadi kan sangat disayangkan ya Pak ya, sangat sayang baru merasakan baru tahu. Serius sekali sebenarnya, tapi ya begitulah faktanya. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya, ya silakan Pak Anton, ingin berbagi, Pak Anton Yuwono, silakan Pak, pagi hari ini. Ya, silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Eko atas renungan pagi hari ini. Sama-sama Pak. Ya. Jadi kalau saya renungkan firman pagi hari ini ya, bersama juga tadi dari pemaparan dari Pak Eko yang merefleksikan secara pribadi di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13 ini. Ya, memang ketika membaca seperti ini seringkali saya menyudutkan orang Farisi ya, ketika kita baca firman, wah orang Farisi ini dalam hati saya lalu menyebut wah munafik banget ini orang ini gitu ya. Nah, tetapi begitu saya semakin menuding orang Farisi seperti ini, jangan-jangan juga banyak orang yang menilai saya juga seperti orang Farisi begini, begitu ya. Jadi saling menilai begitu. Nah, tetapi dari sudut pandang saya secara pribadi akhirnya saya memperoleh paradigma baru ya, di mana bahwa orang Farisi ini mereka punya sudut pandang yang lain juga ya dengan sudut pandang saya gitu. Nah, artinya itu tidak akan bakal ketemu. Nah, tetapi ketika saya secara pribadi begitu merefleksikan bahwa oh iya gitu ya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan hidup saya seperti ini, orang Farisi di secara ibadah ya kelihatan baik, secara kehidupan pribadi lebih baik ya, melakukan semua proses-proses baik itu juga upacara keagamaan ya maupun juga larangan-larangan dan sebagainya. Tetapi ketika menelisik ke dalam, banyak hal yang ternyata saya tidak melakukannya dengan baik dan dianggap seakan-akan baik, supaya orang melihat saya seakan-akan baik begitu.
Nah, dari sini memang jujur kepada Tuhan ya, untuk menilai diri sendiri tentang kekurangan dan meminta kepada Tuhan untuk memimpin hidup ya ke depannya ya. Nah, tetapi untuk jujur itu kadang-kadang kan susah ya, karena jujur kepada Tuhan aja susah, gimana kita jujur kepada orang lain, gimana dampaknya jelas ya. Jujur kepada Tuhan kan dampaknya cuma saya sama Tuhan aja yang tahu. Tapi ketika jujur dengan orang lain, wah, orang lain tahu, Tuhan tahu ya. Kadang-kadang kita jadi minder. Ya, tetapi kalau ingin memulai hidup yang baik ya mesti harus memulai dengan kejujuran diri ya. Tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang yang di sekitar kita tentang kehidupan kita. Jadi PR-nya adalah, refleksi saya adalah bagaimana saya tidak tanda kutip munafik, atau mungkin bahasa sekarang itu kerennya itu personal branding ya. Jadi dianggap sesuai dengan apa yang mau kita pikirkan. Nah, sekarang kan cara membuat personal branding kan mudah sekali dengan media sosial dan sebagainya, sehingga orang akan melihat kita itu seakan-akan menjadi sosok seperti itu begitu. Ya, padahal itu kayak bersandiwara begitu. Nah, jadi ya saya belajar di sini supaya jujur dan tidak bersandiwara kepada Tuhan dan juga orang-orang di sekitar saya. Itu sih yang saya dapatkan, Pak Sony, Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Menarik ya Pak Eko ya. Jadi seringkali banyak orang-orang itu bertopeng gitu Pak ya. Ya seringkali, tapi ya kita menarik pagi hari ini disadarkan ya melalui apa yang tadi Pak Anton juga nyaringkan. Jadi biarlah kita apa adanya Pak ya. Seperti inilah kita. Dan kita dengan Tuhan terbuka, dan manusia seperti ini juga ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, di sini juga ada Pak Stefanus yang dari Australia, jauh-jauh. Silakan Pak, ingin berbagi Pak. Ya, Stefanus, silakan Pak. Minta maaf Pak Sony, sekarang masih mau dengarkan aja dulu Oh, Pak. baik, Bapak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, di sini ada Pak Edi Tondingan. Silakan Pak Edi, ingin berbagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Saya mendengar saja dulu Pak Eko. Oke, baik ya. Ya, ini karena waktu kita terus berjalan ya, mungkin silakan dari pimpinan redaksi atau dari pimpinan umum Pak Santo atau Bu Lilis ingin berbagi, silakan Pak. Kami persilakan Pak. Ibu Lilis dan Pak Santo ingin berbagi, silakan. Ya. Ya, Bu Lilis dulu. Ya, silakan Bu Lilis. Pak Anton, Bu Lilis, silakan. Silakan Bu Lilis. Ya, terima kasih. Memang secara normal manusia lahir itu maunya nutupi ya. Sejak dari Adam dan Hawa gitu ya. Jadi benar-benar sebetulnya Tuhan Yesus itu tuntutannya boleh dibilang ya gampang ya susah gitu. Karena Tuhan itu selalu membuka tangan untuk yang penting kamu jujur, yang penting kamu ngakui kamu sakit, yang penting kamu ngakui kamu berdosa dan mau datang. Tetapi sesungguhnya itu sangat sulit buat kita karena selalu kita mau pakai topeng, selalu kita mau nutupi, selalu kita mau sembunyi. Dan dalam hal ini memang awareness ya yang paling sangat-sangat penting gitu. Kita aware dulu, kita sadar dulu. Dan pertama kali memang mungkin kalau bangun pagi langsung kita berlutut datang sama Tuhan. Kita mau membuka hidup kita, membuka diri kita, mau dibentuk oleh Tuhan, mau dibukakan dan dibuat aware apa yang kita
gumulkan, apa yang kita sedang pikirkan ya, karena memang kalau sudah pakai topeng, sudah nutup, itu yang paling susah gitu. Dan kesadaran untuk selalu pertama kali periksa dulu hati kita sebelum seringkali kan yang paling susah itu kan lihat orang lain dulu gitu ya. Nah, ini juga yang kalau kita bersedia untuk setiap pagi, Tuhan lihat aku. Saya teringat lagu dalam Kidung Bahasa Jawa itu ya. Tadi lagi jalan sama anak saya tiba-tiba ingat itu, terus saya bilang, kulot yang dosa rintahan parimirmo. Tiba-tiba kata-kata itu yang terus terngiang di dalam pikiran saya dan anak saya bilang, "Mama ngomong apa sih?" Ya, memang bahasa Jawa tuh luar biasa dalam. Saya nggak bisa menjelaskan begitu dalamnya ya. Saya orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia yang luber ya. Kayaknya Tuhan itu luar biasa. Pokoknya seberdosa-berdosanya saya, asalkan saya mau datang, Tuhan mau terima. Dan Tuhan memberikan pengampunannya selalu. Dan luar biasa, terima kasih untuk renungannya dan biarlah saya juga boleh belajar untuk setiap pagi datang dan selalu minta Tuhan untuk membuat saya menyadari apapun kekurangan saya dan membawanya kepada Tuhan tanpa maksudnya terus belajar untuk tidak selalu memakai topeng-topeng yang sebenarnya topeng itu yang menjadi penghambat kita sembuh gitu. Karena kalau kita terus semakin memakai topeng dan semakin tebal topengnya, nggak ada chance buat kita diampuni, nggak ada chance buat kita disembuhkan karena kita sudah menutupnya. Terima kasih. Ya, saya nyambung. Saya ingat tahun 76 ketika ya saya tahun 75 itu mengalami hidup baru yang berkobar-kobar gitu. Terus 76 itu saya masuk dalam kelompok tumbuh bersama KTB dengan teman-teman mahasiswa dibimbing. Wah, senang sekali dan ada latihan penginjilan. Nah, ada satu teman yang sebetulnya saya dulu kerja di bank. Terus ada satu nasabah saya, anak muda juga, yang saya injili, terus mau terima Tuhan Yesus dan dia mau bertumbuh. Saya bimbing secara pribadi begitu. Wah, saya senang sekali melihat pertumbuhan dia. Nah, suatu hari dia itu jatuh cinta sama anak persekutuan siswa di Surabaya begitu. Lalu dia pacaran sama anak itu, terus sudah sampai dekat gitu, dia tanya saya, Kak Santo, dia itu mendesak aku ini pernah melacur enggak, katanya begitu. Padahal dia pernah cerita sama aku, secara jujur aku tuh pernah jatuh ke pelacuran dan sebagainya begitu. Nah, ini gimana? Aku ngakui enggak, katanya begitu. Lalu saya katakan begini, ya lebih baik kamu akui daripada nanti kamu mengakuinya setelah kamu menikah, itu enggak bagus. Kalau kamu memang terdorong untuk mengakui, jujur aja begitu. Kalau nanti dia nolak kamu gimana? Ya lebih baik ditolak sekarang toh daripada besok-besok gitu. Oh ya gitu. Nah, dia juga jujur aja, dia ngakui itu. Ternyata betul begitu dia mengakui, dia diputuskan pacarnya yang dia cintai itu. Kenapa? Karena ternyata anak
perempuan ini punya latar belakang papanya yang nyeleweng, yang tidak benar sampai meninggalkan keluarganya, dan dia sebagai anak dari korban papa yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi dia itu bersumpah, pokoknya besok kalau aku punya suami, suamiku itu adalah orang yang jatuh cinta pertama dengan aku dan tidak pernah melakukan penyelewengan seksual kepada siapapun. Itu masalahnya. Nah, saya kan tidak ngerti sampai di sana. Tapi akhirnya putus. Tapi anehnya, ya dia sendiri juga nyesel gitu. Kok aku jujur jadi begini ya gitu. Terus aku bilang ya, kejujuran itu memang mahal ya. Kejujuran itu ada resikonya dan harus dibayar mahal begitu. Tapi daripada hatimu terganggu kan, kamu lebih damai, jujur begitu, walaupun berisiko. Nah ternyata pacarnya itu konsultasi sama saya juga, karena dia tahu kalau aku yang bimbing dia gitu. Dia bilang juga, Kak Santo, kamu tahu nggak, aku memutusin dia kenapa? Nggak bisa begini-begini. Terus aku bilang, ya aku menghormati pilihanmu, aku bilang begitu. Tetapi sekarang mana yang kamu pilih? Kamu punya pacar yang nampaknya baik semua. Kalau ditanya kamu dulu sudah pernah punya pacar lagi nggak? Punya pacar nggak sebelum aku? Oh nggak pernah. Kamu adalah my first love. Kamu pernah nggak dulu dengan orang lain atau pergi ke pelacur? Oh enggak, aku nggak pernah sama sekali. Aku ini jejak orisinil sebagainya. Padahal sebetulnya dia adalah seperti pacarmu itu. Kamu pilih yang mana? Orang yang seperti dia tapi menutupi dan dia mengatakan, oh enggak, aku enggak pernah, aku baik, aku begini-begini. Atau dia yang cerita apa adanya, oh ya, dulu pada waktu aku masih belum mengenal Tuhan, aku pernah dengan temanku diajak ke pelacur begini-begini dan sebagainya. Tapi sejak aku mengenal Tuhan, aku sungguh menyadari itu salah, itu dosa di hadapan Tuhan. Aku tidak mau mengulang lagi apa yang itu salah. Gitu. Yang mana? Aku bilang begitu. Ya akhirnya dia menikah. Akhirnya dia menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, aku punya pengalaman juga sebagai orang yang menanggapi renungan harian. Nah dulu itu renungan harian itu dari Our Daily Bread diterjemahkan, kemudian kemudian memakai naskah Indonesia asli yang menulis orang-orang Indonesia sendiri, seperti yang sekarang begitu. Nah ada persoalan ketika membahas Daud, kehidupan Daud begitu, dan anak-anaknya, sebab anak-anaknya itu kan Daud ini betul-betul kisah yang sempurna ya kalau difilmkan ya, bisa menjadi berjilid-jilid begitu. Dari orang biasa yang tidak dianggap, orang kecil, diremehkan saudara sendiri, ayah sendiri, tapi akhirnya diangkat oleh Tuhan jadi raja yang hebat, kemudian dia jatuh di dalam dosa, kemudian dia dipulihkan, kemudian anak-anaknya juga saling membunuh, anaknya juga berzina, karena anak yang satu menzinai adik tirinya, kemudian kakaknya yang namanya Absalom itu tidak terima, sampai mengatur strategi untuk membunuh adiknya sendiri. Gitu. Siapa itu? Amnon ya. Begitu. Dan akhirnya lebih tragisnya Daud sendiri itu terusir dari istananya karena anaknya yang Absalom itu memberontak, dan bukan cuma terusir dari istana, dia dipermalukan luar biasa. Karena gundik-gundiknya Daud itu ditaruh di atas soto-soto rumahnya. Gitu. Jadi zaman dulu kan benteng-benteng gitu toh. Di atas benteng-benteng itu, dan di atas soto rumah itu oleh Absalom, istri-istri Daud itu dicumbui, dicinai. Itu dipertontonkan secara umum. Betapa malunya sebagai seorang ayah yang diperlakukan begitu dengan anak-anaknya. Nah, persoalannya di sini.
ada pembaca renungan harian yang kemudian menanyakan itu, gitu loh. Apakah itu kutuk? Apakah kalau kita ini sebagai orang beriman itu kutuk itu masih terus melekat seperti Daud begitu, katanya begitu. Di mana letak kesalahan Daud kok seperti itu, begitu. Nah, saya itu biasanya bertugas untuk menanggapi email-email atau ya email waktu itu ya, yang masuk, SMS yang masuk, begitu. Diberikan kepada saya oleh redaksinya, pada waktu itu belum bully list, begitu. Ya, saya sendiri menjawab ya, menurut aku sih, masalahnya itu terletak di Daud. Ketika Daud itu berdosa, masa lalunya gelap seperti itu, Daud itu nggak pernah, kalau aku lihat di satu cerita baik di Raja-Raja maupun di Tawari, Daud itu mengakui dosanya, perzinahannya kepada anak-anaknya. Tidak pernah. Memang ada satu Mazmur, tapi Mazmur itu membahasnya umum. Orang harus mengerti latar belakangnya dulu, baru bisa mengerti Mazmur itu. Mazmur berapa itu? 133 atau apa gitu. Ketika aku menutupi dosaku gitu, tulang-tulangku itu seperti kayak sengal-sengal gitu. Ya, sampai aku mengakui dosaku gitu ya. Nah, itu ditulis Mazmur Daud ketika dia baru saja ditegur oleh Nabi Nathan begitu. Nah, tapi kepada anak-anaknya dia tidak pernah mengakui. Nah, menurut saya barangkali masalahnya di situ. Mestinya dia berani terbuka terhadap anak-anaknya. Sebab kisah Daud dengan Batseba itu kan kalau dibaca secara dalam, itu sebetulnya perselingkuhannya itu banyak diketahui orang itu. Sampai suaminya Batseba saja, Uria, ya, itu tahu, dipulangkan dari medan perang, disuruh pulang aja nggak mau, dan sebagainya. Dia milih tidur di istana supaya orang tahu dan terbuka tentang boroknya Daud ini, begitu, ya. Nah, seandainya Daud mau mengakui, ngomong sama anak-anaknya, ini loh, bapakmu ini walaupun raja besar, yang mencintai Tuhan, tapi bapakmu itu punya latar belakang yang buruk, hitam, gelap seperti ini. Gitu, kenapa aku jatuh dulu seperti ini, latar belakangnya begini. Yang seperti ini jangan dicontoh, begitu. Kalau dicontoh itu konsekuensinya berat, begitu. Mungkin kondisinya kalau Daud melakukan itu barangkali lain kondisi keluarganya. Karena Daud tidak mau mengakui itu, barangkali ya kejadiannya seperti sekarang ini. Ini keluarga yang betul-betul berantakan itu ya keluarganya Daud ini. Kalau difilmkan itu menarik sekali. Penuh trik and intrik itu dalam keluarga Daud. Nah, akibat nasihat saya kepada orang yang konsultasi itu, timbul perdebatan atau diskusi di mana pimpinan redaksinya itu tidak sejalan dengan saya. Dia mengkritik saya, wah nggak bisa begitu. Nah kalau ini diterapkan lalu si orang yang konsultasi itu punya masalah. Kemudian akibat punya masalah karena dia terbuka masa lalunya, terjadi perceraian. Kan kita jadi yang salah memberikan anjuran begitu katanya. Ya saya tidak merasa diri paling benar, tapi kalau aku sih ya berani jujur itu memang berisiko. Tetapi seperti Pak Eko tadi, itu merupakan awal langkah awal untuk menuju hidup yang lebih baik. Kan pendapat saya ini belum teruji, sebab Daud nggak melakukannya, kan begitu. Cuma pendapat saja, seandainya Daud melakukannya, enggak begitu. Seperti saya berpendapat, seandainya kalau Adam itu tidak menyalahkan Hawa, mungkin dunia sekarang ini enggak jadi seperti ini. Tapi itu kan dunia seandainya.
Bayangkan kalau seandainya Adam itu berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan yang salah itu bukan Hawa, yang salah itu aku. Aku ini dalam keluarga kan suami yang harusnya mengayomi istri, yang harusnya membawa istriku itu pada hidup yang benar menurut Engkau. Tapi ketika istriku melakukan kesalahan, aku tidak mencegah, padahal aku di sana, dan aku merestui dan aku ikut melakukannya. Oleh sebab itu, jangan hukum dia, aku yang salah, hukum aku saja sebagai suami. Mungkin kalau Adam melakukan begitu, dunia sekarang ini mungkin tidak seperti ini, mungkin. Oke, ini pendapatku. Terima kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih Pak Santo. Ya, orang mengatakan kalau penjara itu mengaku semua, penjara itu penuh, gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Santo, menarik. Ya, sebagai ini karena waktu sudah lewat sekali Bapak Ibu, mungkin Pak Eko ingin menambahkan sesuatu Pak untuk menutup pagi hari ini. Silakan Pak Eko. Tidak, Singkat, Mas, padat. Oh, ada. terima kasih. Oke, baik. Ya, ini menarik sekali kata bijak pagi hari, tanpa kejujuran untuk mengakui yang harus diakui, tak ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi mari kita mengakui di hadapan Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh juga di hadapan manusia ya, biar hidup kita itu kayaknya plong, bebas gitu ya. Seringkali orang kalau masih dipendam terus rasanya, aduh, gak enak. Tapi begitu dibuka itu sesuatu yang baru ya, seperti kita lahir baru kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat sharing-sharingnya yang pagi hari yang sangat menarik sekali, dan biarlah sungguh-sungguh pagi hari ini iman kita makin dikuatkan dalam Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa syafaat yang pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Dati, dan nanti dilanjutkan dengan doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Silakan Ibu Dati. Mari Bapak Ibu kita doa syafaat, kami akan menghantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau setia memberkati kami dengan makanan rohani yaitu firman-Mu yang baru saja bersama-sama kami dengarkan dan kami percakapkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Eko yang boleh menyampaikan perenungannya pada pagi ini. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan berkat, hikmat, kesehatan untuk Bapak Eko Eliarso. Dan pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, para pemangku kebijakan, terkhusus di dalam bidang ekonomi. Kiranya Engkau memberi hikmat bijaksana agar boleh mengelola pemerintah, boleh mengelola negara kami dengan hormat dan takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala ketidakadilan, kecurangan, dan kiranya Tuhan kami boleh bersama-sama melalui tahun ini yang orang mungkin memprediksi tahun ini tahun yang gelap dan ada banyak krisis, PHK ataupun resesi. Tapi biarlah Tuhan Engkau berkuasa atas segala sesuatu, kiranya Engkau memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, dan kami boleh diberi kekuatan di dalam menghadapi setiap kemungkinan-kemungkinan di tahun ini. Namun kami percaya Tuhan Engkau akan memelihara kami di dalam karya dan pekerjaan-Mu yang tak terbatas bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa apabila waktu-waktu ini kami menghadapi cuaca yang kadang ekstrim, cuaca yang tidak bisa kami prediksi seperti dahulu ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberikan kami ketahanan, kekuatan, kesehatan. Engkau menjauhkan bangsa kami dari bencana alam, dan biarlah Tuhan juga menambah-nambahkan infrastruktur, peralatan, sarana, prasarana ketika mungkin kami harus menanggulangi ataupun mengatasi bencana alam yang mungkin terjadi. Tuhan memberi kekuatan, memberkati kepada pemerintah dan juga kepada setiap kami ya Tuhan di dalam menghadapi bencana alam ataupun cuaca-cuaca yang kadang ekstrim ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan
setiap permohonan ini ya Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan dari tempat yang maha tinggi, kiranya Engkau mengabulkan setiap permohonan kami, dan kami juga menyerahkan setiap kami yang pada saat ini boleh bergabung di dalam 1 jam bersama renungan harian. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau melawat yang menderita, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau menopang yang kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berseru dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan kami sekalian Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dati dan Pak Santo yang sudah berdoa pagi hari, doa berkat. Dan mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas acara hari ini. SJPA 1 jam boleh berjalan dengan baik dan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur kepada Tuhan buat hari ini. 1 jam bersama renungan harian telah selesai. Tapi biarlah tetap kita sukacita, semangat dalam Tuhan. Dan bila firman Tuhan yang kita renungkan dan kita pagi hari bersama-sama, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Eko Eliarso yang sudah beri kesempatan untuk boleh bersama-sama untuk menyaringkan apa yang Anda
tuliskan Bapak, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak berlimpah-limpah dan terus diberikan hikmat Tuhan makin terus menulis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan dan segala-galanya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Oleh sebab itu, kami undur diri. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di acara 1 jam bersama Renungan Harian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.